Selamat malam teman-teman satu udara. Kembali lagi podcast bersyukur mengudara bersama Joni, menemani istirahat teman-teman pada malam hari ini. Saya merekam podcast bersyukur kali ini dalam situasi Tanah Karo sedang menikmati berkat dari Tuhan, yaitu hujan. Sebenarnya tidak pun hujan, kemarau pun kalau direfleksikan juga berkat dari Tuhan ya. Oke, dilanjut ya teman-teman. Topik kali ini yaitu tentang berdoa. Kita belajar sama-sama sebelum tidur ya teman-teman. Ada seorang ibu sangat-sangat tulus berdoa sebelum anaknya memulai sebuah kompetisi. Ibu itu bilang begini, "Tuhan, buatlah anak saya menang dan lawan-lawannya semua kalah." Seandainya anaknya menang, apakah Tuhan hanya berpihak pada anaknya saja dan tidak berpihak pada lawan-lawannya? Coba kita renungkan sama-sama ya. Saya juga pernah mendengar beberapa orang berdoa, katanya begini, "Tuhan, berikan teroris itu hukuman seberat-beratnya. Hukum dia dalam api penyiksaan, jangan masukkan dia ke surga Tuhan." Sampai segitunya ya. Terus ada lagi yang berdoa begini, "Tuhan, maling yang sudah mencuri barangku, Engkau buat dia berpenyakitan Tuhan. Buat dia tidak bisa lagi bahagia di dunia ini." Ada lagi, "Tuhan, berikan aku ini dan itu. Kalau tidak, aku tidak akan menyembah-Mu lagi." Kira-kira ada nggak sih di antara kita yang pernah memperbudak Tuhan? Meminta Tuhan melakukan sesuatu yang buruk agar hati bangga punya Tuhan? Maksudnya gini, kalau teman-teman pernah melakukannya berarti teman-teman tidak sendirian. Karena saya juga pernah memperbudak, menyuruh-nyuruh Tuhan dengan tidak sopan lewat doa. Saya suruh Tuhan melakukan ini dan itu demi memuaskan diri ini saja. Seandainya Tuhan mengabulkan seluruh doa yang dipanjatkan, kemungkinan dunia ini akan rusak. Mengapa tidak? Karena ketika berdoa masih saja ada manusia yang meminta hal yang tidak baik. Meminta Tuhan melakukan kejahatan. Coba kita bayangkan ya. Manusia macam apakah kita ini sehingga kita berani meminta pencipta kita sendiri melakukan kejahatan terhadap orang yang tidak kita suka? Saya ulang lagi ya. Manusia macam apakah kita ini sehingga kita berani meminta pencipta kita sendiri melakukan kejahatan terhadap orang yang tidak kita suka? Sebelum melanjut ke hal-hal yang harus dipersiapkan saat berdoa, saya mau ngasih tahu dulu beberapa tipe berdoa yang bisa kita pelajari. Di antaranya, yang pertama, ada orang berdoa bisanya hanya di tempat yang sunyi. Misalnya di sebuah ruangan yang tertutup. Berdoa seorang diri tanpa sepengetahuan orang lain. Orang ini biasanya paling suka berkontemplasi dalam keheningan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang hanya bisa berdoa di tempat yang ramai. Misalnya di pasar, di trotoar, mall, di pesta-pesta. Artinya, tipe orang seperti ini punya cara sendiri berelasi dengan Tuhan di tempat keramaian. Ya, tanpa harus melipat tangan dan menutup mata. Mereka berdoa saat berjalan sambil bicara dalam hati.
sambil mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupannya. Luar biasa ya, orang yang seperti ini itu bisa berdoa di tempat yang bising, juga bisa bertemu dengan Tuhan. Ada lagi yang selanjutnya, yang ketiga, ada juga orang berdoa dengan menggunakan gambar. Misalnya berdoa sambil menatap ikon Yesus ya, misalnya. Atau sambil menatap gambarnya Bunda Maria misalnya. Yang keempat, ada juga orang berdoa dengan menggunakan aroma. Rasa-rasanya kalau tidak ada aroma bunga misalnya, sulit banget berdoa di hadapan Tuhan. Yang kelima, ada juga orang berdoa dengan menulis. Misalnya menuliskan isi hati, menuliskan ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Yang keenam, ada juga orang berdoa sambil mendengarkan musik. Nah, orang yang seperti ini biasanya sangat-sangat senang berdoa kalau disertai alunan musik gitu. 6 tipe itu saja ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak tipe-tipe yang lain yang bisa kita pelajari. Kalau teman-teman, tipe yang mana ya kira-kira? Kalau misalnya tidak ada di antara yang saya sebutkan, tulis di kolom komentar ya. Dari sini kita memetik pelajaran bahwa begitu beragam tipe-tipe orang berdoa di dunia ini. Namun yang perlu kita tahu dalam berdoa lagi-lagi adalah jangan perbudak Tuhan lagi. Jangan meminta Tuhan mendukung atau melakukan kejahatan. Lalu yang kedua, berdoa adalah cara hidup ikhlas di hadapannya. Oke, berikut ini beberapa hal yang perlu kita sadari sebelum berdoa. Yang pertama, ikhlaslah berdoa. Artinya, selalu ikhlas menerima apa yang Tuhan beri, apa yang sedang terjadi, apa yang kita miliki, gitu ya. Syukuri apa yang sudah Tuhan berikan, tidak perlu banyak permintaan. Sekalipun ada keinginan untuk meminta, mintalah sesuatu yang mampu mendukung diri, membijaksanakan hati. Apa yang Tuhan beri sangat-sangat berkelimpahan buat kita semua. Sekarang tugas kita hanyalah membentuk diri menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Diberi penderitaan, bersyukur. Diberi nasi keras, bersyukur. Diberi rasa duka, bersyukur. Diberi rasa sakit, bersyukur. Syukuri, bukan untuk dihindari, bukan untuk dibenci. Yang kedua, berprinsiplah bahwa hidup ini terjadi atas kehendaknya Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan hidup pada kehendaknya Tuhan, tentu kita tidak lagi meminta lebih. Lahir, hidup, mati itu semua kehendaknya Tuhan. Sekarang bagaimana kita menikmati hidup di atas kehendaknya? Hiduplah dalam kebahagiaan sejati. Yang ketiga, dalam doa, mintalah makanan yang secukupnya. Meminta lebih itu hanya akan membuat diri kita tertuju pada kesibukan mengurusi sesuatu yang sifatnya berlebihan. Secukupnya sudah sangat-sangat membuat kita bahagia. Selanjutnya, dalam berdoa,
beranilah mengampuni orang-orang yang menyulitkan diri kita. Saat berdoa, jangan menjadi orang yang munafik dan jangan memperburuk hati dalam doa itu ya. Jadi intinya berdoalah seikhlas mungkin. Ya. Beberapa hal yang sudah saya sebutkan itu perlu banget kita sadari sebelum memulai doa. Semoga beberapa yang sudah saya sebutkan tadi itu dapat membuat kita bertemu ya, dengan cara-cara yang lain yang dapat membuat kita makin bijak berdoa di hadapan Pencipta. Yuk sama-sama kita menyadari bahwa memperbudak Tuhan, menyuruh Tuhan melakukan kejahatan sangat-sangat tidak baik. Selamat menikmati hidup dalam keikhlasan teman-teman. Sebelum teman-teman dan saya istirahat, saya akan menutup podcast bersyukur kali ini dengan membacakan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.